Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat selalu ya. Jangan lupa untuk mengawali pagi hari ini dengan berdoa dan mengucap syukur. Dan hari ini kita akan belajar tentang sejarah musik asli Indonesia. Persiapkan diri kalian untuk menerima pelajaran hari ini ya. Oke, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah Bapak mengharapkan setelah kalian mempelajari subbab ini, kalian dapat menjelaskan pengertian musik tradisional Indonesia. Kemudian, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis musik tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, lalu menjelaskan sejarah dan perkembangan musik tradisional di Indonesia, dan menyebutkan serta mengenal alat musik tradisional Indonesia beserta fungsinya. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya musik Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian musik tradisional Indonesia. Sebetulnya apa sih musik tradisional itu? Jadi, musik tradisional Indonesia adalah musik yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat daerah secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kebudayaan lokal. Musik ini sering digunakan dalam upacara adat, pertunjukan seni, hiburan, dan ritual keagamaan. Lalu kita masuk ke sejarah perkembangan musik tradisional di Indonesia. Jadi sejarah perkembangan musik tradisional di Indonesia itu melalui beberapa tahapan ya anak-anak ya. Yang pertama adalah masa prasejarah. Pada masa prasejarah, musik ini digunakan dalam konteks ritual dan pemujaan roh leluhur. Alat musik sederhana seperti kentongan, seruling bambu, dan alat pukul dari batu atau kayu sudah digunakan. Musik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan kepercayaan. Lalu kita masuk ke masa kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-4 sampai dengan ke-15 Masehi. Perkembangan musik dipengaruhi oleh budaya India. Muncul alat musik seperti gamelan dan rebab, dan musik menjadi bagian penting dalam upacara kerajaan dan keagamaan. Dan yang berikutnya, masa kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai ke-17 Masehi. Musik mengalami perpaduan antara tradisi lokal dan budaya Islam. Contohnya, marawis dan gambus ini mulai diperkenalkan di wilayah Sumatera dan Jawa. Lalu, syair-syair Islam dilakukan dalam bentuk kasidah. Dan berikutnya masa kolonial pada abad ke-17 sampai ke-20 Masehi. Musik tradisional mulai mendapat pengaruh dari budaya barat. Alat musik barat seperti gitar, biola, piano ini mulai dikenal di masyarakat Indonesia. Lalu musik keroncong lahir sebagai perpaduan antara musik Portugis dan musik lokal. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sejarah musik keroncong ya anak-anak ya. Bapak harapkan jangan sampai dilupakan, karena bisa saja nanti akan ada di soal untuk asesmen sumatif akhir tahun. Ya. Lalu, pada masa kemerdekaan hingga sekarang, musik tradisional ini terus dikembangkan dan dilestarikan. Banyak komponis dan seniman menggabungkan unsur musik tradisi dan modern, atau yang kita sebut dengan musik kontemporer. Pemerintah dan masyarakat mulai sadar akan pentingnya pelestarian musik tradisional sebagai warisan budaya. Nah, ini adalah jenis-jenis musik tradisional di Indonesia. Bapak sengaja membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini agar kalian mudah memahaminya ya. Tabel yang pertama ada daerah, asal daerah ya, kemudian jenis musik tradisional, kemudian alat musik utamanya. Misalnya, di Jawa Barat, jenis musik tradisionalnya ada degung dan angklung. Alat musik utamanya ada angklung, kendang, suling, dan sebagainya. Kemudian dari daerah Jawa Tengah,
Jenis musik tradisionalnya ada gamelan dan campur sari. Alat musik utamanya terdiri dari bonang, saron, dan gender. Dari daerah Bali, jenis musik tradisionalnya ada gamelan Bali, ada gong, kendang, dan cengceng sebagai alat musik utamanya. Kemudian di daerah Sumatera Barat ada saluang dan talempong sebagai jenis musik tradisionalnya, dan alat musik utamanya terdiri dari saluang dan talempong. Sementara di Kalimantan itu ada musik Dayak dan alat musik utamanya adalah sape dan gong. Sulawesi ada musik Makassar dan Toraja. Alat musiknya ada gendang dan kolintang. Lalu di Papua ada musik suku Asmat dan tifa dan pikon sebagai alat musik utamanya. Lalu, apa sih sebenarnya fungsi musik tradisional? Fungsi musik tradisional itu yang pertama adalah sebagai upacara adat. Misalnya dalam pernikahan, kelahiran, kematian, dan pesta panen. Yang kedua adalah hiburan, sebagai tontonan rakyat atau seni pertunjukan. Nah, yang ketiga adalah pendidikan nilai budaya. Tentu saja, fungsi musik tradisional mengandung nilai moral dan sosial. Dan yang keempat adalah komunikasi sosial. Ini sebagai bentuk interaksi antar masyarakat. Dan yang kelima, sebagai ekspresi diri dan identitas budaya. Upaya pelestarian musik tradisional tentu saja contohnya mengajarkan musik tradisional di sekolah, seperti halnya yang Bapak lakukan ya. Ini salah satu upaya pelestarian musik tradisional di tengah gempuran dari musik-musik yang berasal dari negara lain atau dari daerah luar. Kemudian bisa jadi upaya-upayanya adalah mendukung kegiatan kesenian daerah, mendokumentasikan musik dan pertunjukan tradisional, mengadakan festival musik tradisional, dan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan musik daerah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Carilah sejarah musik tradisi satu saja, contohnya musik degung dari Jawa Barat. Lalu, buatlah dalam bentuk infografis, boleh poster, atau presentasi, atau yang lainnya. Ya, buatlah di Canva dan kemudian share linknya ke Bapak melalui WA Japri. Bapak tunggu hari ini tugasnya sampai pukul 12 siang. Sekali lagi, kalian mencari sejarah musik tradisi satu saja, contohnya musik degung dari Jawa Barat. Kalian boleh memilih dari berbagai musik tradisi yang ada di Indonesia. Seperti tadi ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kalian hanya memilih salah satu saja. Oke anak-anak, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian boleh langsung menghubungi Bapak secara pribadi. Kalau begitu, Bapak ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian sehat selalu. Selamat siang, sampai jumpa.